There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa karihal musyrikun wa karihal kafirun. Thumma salatu wassalamu ala Rasulillah habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayyuha ikhwanil a'izza wa akhwatil azizat, as'adallahu awqatakum bikulli khair. Ayyuha في هذا اللقاء سنتعلم معا عن حداثنا اليوم، يعني الفعل المضارع مسندا إلى بعض الضمائر، 4 من أبواب الفعل الثلاثي المجرد، العدد من 21 إلى 3 مع المأدود المذكر. أيوة، تسليلا لي وتفهيما لكم سأنطق بلغات الوطنية. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait judul kita yang ada dalam salah satu buku Durusul Lughah Al-Arabiyah juz kedua atau jilid kedua, yaitu tentang Ad-Darsul Ashir, pembelajaran 10. Seperti judul yang saya sebutkan tadi, yaitu fi'il mudhari' musnaddan ila ba'did dhamair 4 min abwabil fi'li thulathil mujarrad, al-adadu min 21 ila 3 ma'al ma'dudil mudzakkar. Baik, selanjutnya yaitu di sini terbagi menjadi 5 pembahasan, yaitu yang pertama al-fi'l al-mudhari', kedua fi'l al-mudhari' musnaddan ila ba'did dhamair, yang ketiga yaitu as-sulathil mujarrad, yang keempat 4 min abwabil fi'l sulathil mujarrad, dan yang terakhir yaitu al-adadu min 21 ila 3 ma'al ma'dudil mudzakkar. Nah, di sini kita bisa kita lihat yaitu pembahasan terkait fi'il mudhari'. Apa sih yang dimaksud dengan fi'il mudhari' itu? Fi'il mudhari' adalah bentuk kata kerja yang menunjukkan tindakan yang akan dilakukan oleh seseorang sekarang ataupun yang akan dilakukan di masa depan. Nah, fi'il mudhari' ini biasanya diawali dengan huruf ta dan huruf ya. Nah, yang mana contohnya seperti sebagai berikut tertera di kotak yang kedua. Berikut contoh percakapan pada pembelajaran yang ada di buku Durusul Lughah jilid 2 tadi pada pembelajaran ke-10. Di sini ada fi'il mudhari'nya yang mana yang dilabeli dengan warna merah. Nah, ini Zakaria, mata yarji'u minas suq. Musa menjawab, yarji'u fi sa'ati sabi'ah wa ahyanan fi sa'ati thaminah. Yarji'u di sini ini menunjukkan fi'il mudhari' karena terdapat huruf ya dan dia menandakan suatu tindakan yang dilakukan seseorang yang di masa depan yang akan dilakukan. Nah, bukan yang sudah dilakukan. Jika fi'il madinya yaitu berarti roja'a, dan di sini yarji'u. Nah, telah disebutkan juga di sini fi'il mudhari' biasanya diawali dengan huruf ya atau ta. Nah, ini ada huruf ya sebelum kata kerjanya, yarji'u. Baru Zakaria menjawab, maza yaf'alu fil bait. Musa menjawab lagi, yaqra'u fa wa yastami'ul akhbaru minal ida'ah. Nah, yaqra'u ini juga termasuk ke dalam fi'il mudhari'. Ya, teman-teman sekalian. Baik, selanjutnya fi'il mudhari' musnaddan ila ba'did dhamair. Apa sih maksud dari kalimat ini? Yaitu yang mana maksud ataupun pengertian dari kalimat di atas adalah menjelaskan bagaimana kata kerja itu dalam bentuk mudhari' berfungsi dalam kalimat ketika dihubungkan dengan kata ganti tertentu. Musnad dan berhubungan ila ba'did dhamair ketika dihubungkan dengan kata ganti. Contohnya seperti kalimat ana aktubu, artinya saya menulis. Nah, di situ fi'il mudhari'nya adalah aktubu dan disandarkan kepada domir ana selaku domir mutakallim. Nah, ana aktubu, fi'il mudhari'nya ini aktubu yang musnad dan mendiri ba'dad dhamair yaitu ana yang diartikan sebagai saya. Jadi ana aktubu berarti saya sedang menulis. Nah, berikut contoh beberapa dhamair ya, domir-domir atau kata ganti teman-teman yang digunakan dalam fi'il mudhari'. Di sini terada kata ganti ana, domir mutakal selaku domir mutakallim. Adapun anti ataupun anta, domir mukhatab, dan juga hiya atau huwa, domir ghaib. Nah, contoh dalam kalimatnya adalah taktubu Ruqayyah ad-darsa fil fasl. Ruqayyah sedang menulis pelajaran di dalam kelas. Nah, di sini kata ganti Ruqayyah adalah huruf ta yang menunjukkan hiya. Hiya taktubu. Dia Ruqayyah sedang menulis pelajaran di dalam kelas. Nah, baik, selanjutnya sulasil mujarrad. Apa sih sulasil mujarrad itu? Seperti yang kita tahu, sulasi berasal dari kata salasa, artinya 3. Mujarrad adalah
asli. Nah, dalam sini dapat kita ambil istilah dalam bahasa Arab, sulasil mujarrad ini merujuk pada kata kerja yang terdiri dari 3 huruf dasar, teman-teman. Huruf asli tanpa tambahan huruf. Tambahan huruf alif, waw, ataupun ya. Nah, berikut macam-macam contoh kata pada sulasil mujarrad. Ada kataba, darosa, sami'a, fata'a, dan lain sebagainya. Nah, di sini tidak ada, seperti yang kita lihat, tidak ada huruf tambahan. Hanya ada 3 huruf yang menandakan sulasi, dan di sini huruf asli semua yang menandakan mujarrad. Nah, artinya 3 huruf asli dari kata kerja. Nah, soro, jalasa. Jadi tidak ada tambahan kata yang tidak asli seperti Roma, Yarmin, itu kan ada iya ujungnya. Nah, itu berarti sudah tidak asli lagi, bukan sulasil mujarrad lagi. Jadi begitu. Nah, selanjutnya yaitu arba'atu min abwabil fi'li sulasil mujarrad. Apa ini maksudnya? Istilah arba'atu min abwabil fi'li sulasil mujarrad mengacu pada 4 kategori ataupun pintu dari fi'lun, kata kerja, yang terdiri dari 3 huruf dasar tadi dan tidak ada tambahan huruf apapun. Berikut penjelasan contoh kata untuk setiap arba'atu min abwabil fi'li sulasil mujarrad dalam klasifikasi fi'lun sulasil mujarrad. Nah, bisa dikatakan arba'atu min abwab ini pola ya teman-teman, pola kata kerja dalam sulasil mujarrad. Nah, contoh untuk setiap arba'atu min abwab fi sulasil mujarrad dalam klasifikasi fi'lan sulasil mujarrad terbagi menjadi 4. Yang pertama berarti ada 4 pola ini ya. Yang pertama itu babul fi'lil awal, yakni fa'ala yaf'ulu. Maksudnya apa sih fa'ala yaf'ulu ini? Wazannya teman-teman sebagai timbangan untuk kita menentukan kata-kata yang pas untuk wazan fa'ala yaf'ulu ini. Fa'ala yaf'ulu dia huruf ketiga dari fi'il mudhari'nya ini berharokat domah. Jadi kita juga harus mencari kata kerja yang sepadan, yang mana kata kerja pada fi'il mudhari' ketiganya, huruf ketiga ini juga domah. Nah, di sini contohnya disebutkan kataba yaktubu. Tak di sini menandakan huruf domah yang mana sama timbangannya dengan fa'ala yaf'ulu. Nah, begitu juga dengan contoh kedua yaitu babu fi'il tsani fa'ala yaf'ilu. Di sini ilu, yaf'ilu berarti doroba yadribu, bukan doroba yadrubu, karena dia mengikuti timbangan dari fa'ala yaf'ilu. Begitu nomor 3, fa'ala yaf'alu, contohnya fataha yaftahu. Fa'ila yaf'alu, contohnya fariha yafrahu. Jadi kita tinggal ikutin saja huruf ketiga yang ada di fi'il mudhari ini yang pas dengan keempat pola-pola yang ada di sini. Nah, itulah menjelaskan tentang arba'atu min abwabil fasli sulasil mujarrad. Baik, selanjutnya yaitu al-adad min wahid wa asyruna ila salasun ma'al ma'dudil mudzakkar. Nah, ini iqra' ma yali. Nah, di sini adalah contoh penyebutan angka dari 21 sampai 30. Di sini tertera wahid wa asyruna taliban, isnani wa asyruna taliban, salasatu wa asyruna taliban. Di sini teman-teman, untuk nomor 21 dan 22, 1 dan 2, dia mengikuti kalimat akhirnya. Jika akhirnya ini adalah muzakkar, ini kan toliban mudzakkar, maka ininya juga harus muzakkar, angkanya. Adatnya juga harus muzakkar. Seperti di sini toliban, berarti di sini wahidun, bukan wahidatun ya teman-teman. Jika di sini tolibatun, maka di sini juga wahidatun. Sini tolibatun berarti di sini isnatani. Ini terkhusus untuk nomor 1 dan 2, 21, 22. Nah, untuk 23 sampai 29 dia kebalikannya, teman-teman. Misal di sini toliban. Toliban ini muzakkar, semua toliban muzakkar. Maka jika kalimat di sininya adalah muzakkar, maka adatnya harus muannas. Jika di sininya muannas, adat di sininya mudzakkar. Seperti yang dicontohkan bahwa di sini toliban mudzakkar ya, teman-teman. Maka di sininya adalah muannas, salasatu wa asyruna toliban. Nah, jika toliban menjadi tolibatan, maka di sini menjadi salasu. Terkhusus nomor 1 dan 2 ini sama, jika ini muzakkar, maka adatnya juga muzakkar. Dan pengecualian untuk 23 sampai 29, dia harus kebalikannya. Ya, teman-teman. Tolibatan, jika ini tolibatan berarti di sini arba'un. Nah, karena ini toliban semua, berarti di sininya harus muannas semua. Arba'atu, khamsatu, sittatu, sab'atu. Nah, dan seterusnya. Dan ini nomor 30, salasuna toliban. Baik, selanjutnya tamarin. Nah, ini latihan-latihan. Nah, di sini ada kita beri latihan untuk meletakkan nih iqra' ma yali tsumma uktubhu ma'a kitabatil arqamil waridati fihi bil huruf. Nah, di sini tertera ada angka-angka yang mana diperintahkan untuk merubah menjadi huruf-huruf yang seperti disebutkan di slide sebelumnya tadi. Nah, di sini tertera
29 dan 30. Berarti kita bisa lihat di sini 29 tis'atu wa asyruna. Kita lihat di sini yauman. Yauman ini berarti muzakkar. Berarti di sininya makanya muannas. Fi syahri tis'atu wa asyruna aw salathuna yauman. Di dalam satu bulan itu terdapat 29 atau 30 hari. Lanjut latihan soal kedua. Fi hadhil hafilah 25. Nah, rokiban. Rokiban ini salah pengetikan ya teman-teman ya. Rokiban. Di dalam bus itu ada 25 penumpang. 25 karena rokibannya ini mudzakkar, maka khamsanya muannats. Berarti khamsatu wa asyruna. Khamsatu wa asyruna. Soal ketiga, ja'al yaumu 22 toliban jadidan. Ini juga muzakkar. Nah, 22 kita bisa lihat di sini isnani wa asyruna. Karena dia muzakkar, maka khusus 21 dan 2 tadi maka harus disamakan sama-sama muzakkar, bukan kebalikannya. Jadi ja'al yaumu ithnani wa asyruna taliban jadidan. Yang keempat, fi hadzal kitab. Nah, 21 sama 22 sama. Nah, darsan karena muzakkar berarti ini juga harus muzakkar. Wahid wa asyruna darsan. Fi hadzal kitab wahid wa asyruna darsan. Adapun yang terakhir, hadzal daftar tulahu 27 cm. 27. Sentimeternya juga mudzakkar berarti sab'atu wa asyruna sentimeter. Hadza daftar tulahu sab'atu wa asyruna sentimeter. Begitu kira-kira teman-teman. Jadi untuk hitungan adat ini cara mudahnya adalah untuk 1 dan 2, 21, 22 ini sama. Jika kalimatnya mudzakkar, maka hitungan adatnya juga muzakkar. Jika muannas, muannas. Nah, baru dari 23 sampai 29 itu kebalikannya. Jika ininya muzakkar, maka jika kalimatnya muzakkar, maka adatnya harus muannas. Begitu juga sebaliknya. Jika ininya muannas, kalimatnya muannas, maka adatnya harus muzakkar. Gitu teman-teman. Nah, baik, mungkin sampai situ saja pembelajaran kita untuk hari ini terkait macam-macam penjelasan dalam ad-darsul ashir, pembelajaran 10 yang terdiri dari 5 pembahasan, yaitu fi'il mudhari', mudhari' musnad ila ba'did dhamair, sulasil mujarrad, arba'atu min abwabi fi'il sulasil mujarrad, wa kadzalika al-adadu min wahid wa asyruna ila thalathuna ma'al ma'dudil mudzakkar. Nah, mungkin itu saja. Kita cukupkan untuk hari ini. Apabila salah kata saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Ila liqa.